Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Mengancam. Melihat Xiao Yan berjalan-jalan, Gela tersenyum dingin. Dia telah melihat banyak siswa baru yang menonjol, tetapi tidak satupun dari mereka memiliki akhir yang baik. Melemahkan semangat siswa baru selama perekrutan mereka adalah tradisi tidak resmi di Akademi Jianan. Mereka yang memiliki kualifikasi untuk direkrut biasanya memiliki bakat yang cukup banyak. Orang-orang ini juga biasanya dimanjakan di dalam rumah mereka dan jarang bertemu dengan ejekan atau ejekan. Membawa sikap seperti ini dan memasuki Akademi Jianan yang dipenuhi dengan individu-individu luar biasa akan dengan mudah mengakibatkan perkelahian karena perselisihan verbal. Pada akhirnya, ini hanya akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Oleh karena itu, ketika merekrut siswa baru, penting untuk membiarkan siswa baru memahami dengan jelas kemampuan mereka dan mengikis arogansi dan semangat mereka. Ketika dihadapkan pada aturan tidak resmi ini, bahkan para guru dari Akademi Jianan tidak mengajukan keberatan apapun. Dengan demikian, aturan ini terus diturunkan dari generasi ke generasi. Mengencangkan tinjunya dan membiarkan Douqi yang pingsan menyelimutinya, Gela tersenyum dingin. Dulu ketika dia pertama kali bergabung dengan Akademi Jianan, dia juga melawan dengan bakatnya. Namun, Bintang 2 Douzi Senior hanya menggunakan satu pukulan sebelum dia dengan bijaksana berlari keluar untuk berdiri di bawah terik matahari selama setengah jam. Penghinaan pribadi ini semakin meningkatkan keinginannya untuk menghancurkan semangat setiap siswa baru yang dilihatnya. Di bawah pengawasan-pengawasan orang-orang di sekitarnya, pemuda itu akhirnya berhenti tepat di depan Gela. "Yuer, kenapa kamu tidak menghentikannya? Berada di bawah matahari jauh lebih baik daripada menderita luka fisik." Melihat senyum sinis Gela, gadis-gadis di samping Xiao Yu agak enggan menyalahkannya. Berdiri di samping Xiao Yu, Sueni mengingat penilaian Xiao Yu terhadap Xiao Yan dan matanya yang jernih berkedip. Anehnya, dia menatap pemuda yang terus tersenyum tipis itu. Dia ingin tahu apakah Xiao Yu benar dan bahwa pemuda bernama Xiao Yan ini benar-benar memiliki bakat yang sebanding dengan penyihir itu. Menutup bibir merahnya dengan erat, Sueni meletakkan tangannya di depan dadanya sementara antisipasi melintas di matanya. Dengan kemerahan di wajahnya belum mereda, Xiao Yu tampak sangat menarik. Dia dengan malas mengulurkan lengannya dan kemudian menyingkirkan rambut hitam di depan dahinya. Saat dia menatap punggung pemuda itu, dia berkata dengan bisikan sembarangan, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menderita. Menyaksikan dua pria di tenda yang akan mulai bertarung, 20 lebih siswa baru di bawah matahari dengan rasa ingin tahu mengarahkan pandangan mereka pada mereka. Sebelum memilih untuk berada di bawah matahari, mereka juga berusaha untuk membalas tetapi pembalasan itu semua dengan mudah ditekan dengan paksa oleh senior mereka yang jauh lebih kuat. Melihat orang lain yang ingin menantang kekuatan para senior ini, mereka mulai menertawakan kemalangannya saat mereka bersiap untuk mengamati bagaimana dia akan mempermalukan dirinya sendiri. "Apakah kamu siap?" Menikmati menjadi fokus perhatian semua orang, senyum di wajah Gela semakin kaya. Mata kecilnya melirik Xiao Yan dan berbicara sambil tersenyum. "Mulai." Xiao Yan hanya menggaruk dagunya dengan tenang, menyebabkan semua orang tercengang. "Hehe, anak kecil. Mentalitasmu tidak buruk." Dihadapkan dengan sikap Xiao Yan, Gela sedikit terkejut. Segera, dia merasakan amarah dari dalam. Apakah ini upaya untuk mendiskriminasi dia? Dengan ringan melepaskan napasnya, Xiao Yan tidak repot-repot mengatakan omong kosong. Dia hanya dengan malas menatap wajah lawannya yang agak marah. "Baik sekali." Ketenangan lawannya telah melukai harga diri Gela. Dengan senyum dingin, dia dengan marah bergegas maju dengan tangan kanannya terkepal dan Douqi menggumpal di atasnya. Segera,
Tinju, bersama dengan angin yang menyertainya dengan kejam membombardir kepala Xiao Yan. Penonton di sekitarnya, setelah melihat Gela menggunakan kekuatan besar melawan siswa baru, mengerutkan kening. Dengan lembut mengangkat kelopak matanya dan melihat tinju besar itu bergegas ke arahnya, Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia mengangkat telapak tangannya di tempat yang akan menyerang pertama dan menghentikan tinju Gela. Setelah menghentikan tinjunya, telapak tangannya bahkan tidak membuat gerakan sedikit pun. Pukulan yang memiliki sejumlah besar energi dan kekuatan bahkan tidak menimbulkan reaksi sedikit pun, seperti meninju udara. Kecepatan, lambat. Kekuatan, lemah. Apakah Anda benar-benar seorang siswa dari Akademi Jianan? Mengangkat wajahnya, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berbisik. Ejekan dalam bisikan pemuda itu menyebabkan orang-orang di sekitarnya menjadi tercengang. Satu persatu, tatapan heran menatap ke tempat di mana tinju dan telapak tangan melakukan kontak. Sulit membayangkan bahwa seorang siswa baru akan dapat dengan mudah memblokir serangan dari bintang Douze. Luo Bu, yang awalnya penuh senyum, berangsur-angsur berubah suram saat dia menyaksikan adegan ini. Tatapannya dipenuhi dengan kedinginan saat dia melihat pemuda yang tersenyum tipis itu. Sepertinya dia telah melakukan kesalahan. Seandainya dia tahu, dia akan membiarkan seseorang yang lebih kuat memasuki pertarungan. Bajingan! Kamu mau mati. Diajak secara terbuka oleh seorang siswa baru, wajah Gela benar-benar memerah saat dia berteriak. Kaki kanannya mengarah ke perut bagian bawah Xiao Yan dan menendang dengan keras. Dengan wajah acuh tak acuh, Xiao Yan dengan malas mengayunkan tangan kirinya yang tidak terpakai seperti yang dilakukan seseorang pada lalat. Akhirnya, dengan suara ketukan, dia memukul pergelangan kaki Gale, memar langsung muncul. Mendesis. Rasa sakit yang hebat keluar dari pergelangan kaki, menyebabkan Gela menghirup udara dingin. Kemarahan di wajahnya menjadi lebih liar. Dengan cepat mundur selangkah, dia melepaskan diri dari telapak tangan Xiao Yan. Kaki kanannya terangkat dari tanah dan meminjam kekuatan untuk terbang tinggi ke udara. Berputar tiba-tiba, douki hijau pucat muncul di kaki kanannya. Pisau angin seperti cahaya imajiner menutupi kakinya sebelum memotong dengan kejam ke arah topi tengkorak Xiao Yan. Tidak tahu malu. Bahkan untuk menggunakan Windlight Edge. Ini adalah skill Huang Dou tinggi. Orang ini terlalu tidak tahu malu. Menyaksikan pedang cahaya kabur di kaki Gela, kelompok siswa perempuan, yang wajahnya dipenuhi dengan amarah, berteriak dengan marah. Melihat tindakan Gela, alis Xiao Yu sedikit berkerut dan segera setelah itu rileks. Saat itu, bahkan setelah menggunakan skill Xuan Dou tinggi, tangan Jia Laiao masih dilumpuhkan oleh Xiao Yan. Dia tidak percaya bahwa hanya dengan kekuatan satu bintang Douze, orang ini bisa melukai Xiao Yan secara signifikan. Mengangkat wajahnya, angin yang agak tajam menyebabkan wajah Xiao Yan sedikit gemetar. Perlahan mengangkat telapak tangannya, dia membidik Gela yang turun. Skram! Menggerakkan bibirnya, suara samar itu berteriak. Saat teriakan mereda, kekuatan ganas dan tak berbentuk datang dari telapak tangan Xiao Yan dan dengan kejam mendarat di dada Gela yang turun. Engah! Saat dadanya mengalami pukulan berat yang tidak diketahui, wajah dingin Gela segera memutih. Sesaat kemudian, tubuhnya didorong ke belakang saat dia meludahkan seteguk darah. Bang! Setelah tubuhnya terlempar ke belakang sejauh lebih dari 10 meter, ia mendarat di atas batu yang telah dipanggang di bawah terik matahari. Tubuh Gela sedikit bergerak-gerak saat wajahnya yang ketakutan menyaksikan pemuda yang berdiri agak jauh dengan telapak tangannya masih terentang. Dadanya terasa pengap dan penglihatannya menjadi hitam saat dia akhirnya pingsan. Waktu antara serangan kuat Gela sampai saat dia terlempar kembali tanpa alasan yang jelas hanya sedikit lebih dari 10 detik. Melihat bagaimana kemenangan diputuskan dalam waktu sesingkat itu,
orang-orang baik di dalam maupun di luar camp diam dengan harmonis. Di bawah terik matahari, para siswa baru dengan bodohnya menatap Gela yang pingsan di dekat mereka. Beberapa saat kemudian, tatapan tajam mereka beralih ke pria muda yang berdiri di bawah keteduhan. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan mahasiswa baru mengalahkan seorang senior. Apalagi siswa baru ini tampaknya sedikit lebih muda dari mereka. Wanita muda yang lebih cantik di antara siswa baru menatap dengan penuh semangat pada pria muda berpakaian hitam yang memasang wajah acuh tak acuh. Mata mereka dipenuhi dengan kilatan yang memuja. Kalau bukan karena suasananya yang tidak pantas, mereka mungkin akan memekik 1 atau 2 kali untuk melampiaskan perasaan ibadah mereka. Pastinya, bakat yang menakutkan. Menatap Xiao Yan dengan seksama, Sueni menghela nafas kaget dan menggelengkan kepalanya. Kekuatan Xiao Yan telah membuktikan bahwa apa yang dikatakan Xiao Yu sebelumnya adalah kebenaran. Yu orang ini dari keluarga Anda, apa sebenarnya tingkat kekuatannya? Dari kelihatannya, sepertinya dia sudah menjadi doze, kan? Sambil menatap bodoh pemuda berbaju hitam, gadis-gadis di samping Xiao Yu tiba-tiba bertanya dengan gagap. Lelucon apa? Mampu dengan mudah mengalahkan 1 bintang doze sedemikian rupa, kekuatannya sudah lebih besar dari kebanyakan orang di sini. Xiao Yu tersenyum manis saat dia menatap pria muda yang berdiri di tempat pertarungan berlangsung. Cahaya yang tidak diketahui melintas di matanya. Sesaat kemudian, dia meniru cara Xiao Yan dan melambaikan tangannya sambil berbicara sambil tersenyum. Jika kita bertarung, bahkan aku tidak akan bisa mengalahkannya. Apakah menurutmu dia adalah doze? Ceka-ceka, doze di usia yang begitu muda. Bahkan di Akademi Jianan, itu dianggap sebagai salah satu talenta terbaik. Hehe, Yuer, sepertinya selera kamu cukup bagus. Tapi dia sepupumu, bukan? Mengapa Anda tidak membiarkan kami memilikinya? Wanita cantik itu dengan tertawa menggoda. Tersesatlah, wanita cabul. Dengan wajah merah, Xiao Yu mendorong gadis itu menjauh. Dalam hatinya, Xiao Yu bergumam tanpa alasan, sudah kubilang. Tidak ada ikatan darah antara dia dan saya. Munculnya perasaan tulusnya yang tiba-tiba menyebabkan ujung telinga Xiao Yu melepuh. Dia dengan cepat memarahi dirinya sendiri sebelum menenangkan perasaannya, tidak berani membiarkan imajinasinya menjadi liar. Dibandingkan dengan tawa di sisi Xiao Yu, wajah Luo Bu menjadi semakin suram. Dia dengan dingin menatap Xiao Yan saat sudut mulutnya bergerak-gerak. Aku tidak perlu keluar sekarang, kan? Dengan sembarangan menarik lengan bajunya, Xiao Yan menatap Luo Bu dan tersenyum tipis. Haha, kamu tampaknya memiliki beberapa keterampilan tersembunyi. Menyembunyikan rasa dingin di wajahnya, Luo Bu sekali lagi menunjukkan senyuman cerah. Berjalan ke depan, dia menepuk bahu Xiao Yan dengan sikap yang tampaknya ramah saat dia dengan dingin berbisik, anak kecil, kamu sebaiknya tidak terlalu kurang ajar. Meskipun Anda memiliki beberapa bakat, ada banyak orang di Akademi Jianan yang lebih luar biasa dari Anda. Dengan sikap Anda akan menemukan diri Anda dalam situasi yang tidak menguntungkan di Akademi Jianan. Terima kasih telah diingatkan. Mengangguk sambil tersenyum, Xiao Yan berkata, tapi aku yakin kamu tidak memiliki kualifikasi seperti itu. Xiao Yan tidak bodoh. Permusuhan Luo Bu terhadapnya adalah sesuatu yang dia pahami dengan jelas. Karena itu, tidak perlu bersikap bodoh di depannya. Bahkan jika mereka bertarung, Xiao Yan tidak takut padanya. Jika dia menjadi lebih kesal, itu bukan seperti pertama kalinya dia membunuh seseorang dan menghancurkan mayatnya. Meskipun permusuhan Luo Bu terhadapnya berawal dari kesalahpahaman, Xiao Yan tidak punya waktu luang untuk menjelaskannya. Menempatkannya dengan cara yang kurang sopan, Luo Bu lah yang tidak memiliki kualifikasi untuk Xiao Yan melakukannya. Selain itu,
Xiao Yu mungkin berdebat dengannya setiap hari tetapi Xiao Yan tidak ingin dia dilukai oleh munafik bermuka dua ini. Mendengarkan kata-kata kasar Xiao Yan, senyum cerah Luo Bu sekali lagi larut menjadi dingin. Mata dinginnya menatap tajam ke arah Xiao Yan dan wajahnya bergerak-gerak. Kilatan dingin di matanya sepertinya imajiner memotong Xiao Yan menjadi beberapa bagian. Xiao Yan mengabaikan serangan visual yang tidak ada gunanya. Senyuman acuh tak acuh di wajahnya yang halus dan tampan jelas lebih baik dalam memberikan kesan yang baik kepada orang lain dibandingkan dengan senyuman munafik yang pura-pura. Bocah sombong. Saat kamu mulai di Akademi Jianan, aku akan menjagamu dengan baik sebagai senior. Luo Bu mengatupkan giginya dan berkata sambil tersenyum dingin. Menyentuh wajahnya, Xiao Yan dengan lembut berkata, saya tidak tahu tentang hal-hal lain tetapi jika Anda melanjutkan tindakan Anda, percayalah, saya dapat menyebabkan Anda tidak dapat meninggalkan kota Wutan. Mengecilkan matanya, sudut mulut Luo Bu bergerak-gerak saat dia menatap pemuda itu. Di dalam mata hitam itu, dia menemukan kedalaman ketidakpedulian. Tubuhnya bergetar tanpa meninggalkan bekas. Ketika dia melihat ke mata hitam yang dingin itu, Luo Bu benar-benar merasakan kedinginan yang menakutkan. Perasaan ini mirip dengan yang dia dapatkan ketika dia menghadapi serigala mistik yang buas sendirian selama misi terakhirnya. Luo Bu diam-diam menelan ludahnya. Kata-kata mengancam yang akan keluar dari mulutnya juga dengan paksa ditelan. Baik sekali. Luo Bu menghembuskan napas yang tampaknya bermaksud untuk mengeluarkan hawa dingin memalukan yang dia rasakan. Mengatupkan giginya dan menganggukkan kepalanya, dia sudah membuat keputusan. Jika dia memiliki kesempatan, dia akan meminta seseorang untuk mengembangkan hubungan yang baik dengan anak laki-laki ini. Dengan acuh tak acuh menatap Luo Bu, Xiao Yan sedang mempertimbangkan apakah akan menemukan kesempatan untuk membiarkan orang ini menghilang dari kota Wutan untuk menghindari masalah di masa depan ketika suara wanita lembut dari dalam tenda menyebabkan Xiao Yan melunak. Hehe, bocah kecil ini punya bakat yang cukup hebat. Kali ini, sepertinya saya telah menemukan harta karun. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.